berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara semua dalam program Raise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun yang sedang terjadi dan saudara alami, jangan menyerah, sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita responi undangan Tuhan itu dengan iman kita datang kepada Dia dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi dan peduli dengan keadaan hidup kami. Saat ini kami datang kepadamu dengan semua pergumulan yang sedang kami alami. Kami sangat percaya firman-Mu. Kalau kami datang kepadamu, kami akan mengalami kelegaan. Tuhan akan menolong, membuka jalan keluar yang terbaik, dan masalah kami akan selesai satu persatu. Nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Bapa, saat ini kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, supaya kami semakin mengerti bagaimana kami menjalani hidup kami sebagai anak-anak Allah, dan kami boleh ada terus di jalan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam hidup ini, seringkali kita tidak hanya marah dan sakit hati karena kita jadi korban. Kadang-kadang kita juga ikut merasa marah dan sakit hati ketika kita tahu ada orang-orang yang kita sayangi diperlakukan kejam dan jahat oleh orang lain. Nah, dalam konteks kejahatan, ada satu hal yang membuat orang begitu terluka, yaitu pelecehan. Apalagi pelecehan seksual. Ketika korban menjadi korban pelecehan, dia sangat terluka sekali, dan perasaan luka itu begitu kuat sehingga membuat orang-orang yang menyayangi dia itu ikut merasa terluka, ikut merasa marah. Hal ini tergambar dengan jelas di kisah yang ditulis di 2 Samuel pasal 13 ayat 23 sampai 39. Ada perasaan dendam dan marah yang dialami oleh Absalom karena adiknya dinodai oleh kakaknya sendiri, yaitu Amnon. Kita akan membaca dulu dari 2 Samuel pasal 13 yang ayat 22. Jelas sekali kemarahan Absalom dan kebencian itu luar biasa. Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Absalom yang begitu sayang menyayangi adiknya ini, akhirnya dia ambil sikap bermusuhan dengan kakaknya sendiri, yaitu Amnon, tidak mau berbicara dan hatinya itu penuh dengan dendam. Perasaan ini begitu kuat sehingga Absalom ingin melampiaskan kemarahan dan kebenciannya. Dengan cara apa? Dia akan membunuh Amnon, kakaknya sendiri. Walaupun tindakan pembunuhan tidak bisa dibenarkan, tetapi ini yang sering kali terjadi ketika dendam itu, kemarahan, kemudian berubah kebencian, kemudian mulai ada dorongan untuk dendam, itu menguasai hati seseorang, maka perasaan itu akan kuat. Keinginan balas dendam itu kemudian coba dilampiaskan, lahirlah kejahatan
dalam hidupnya. Sebenarnya apa yang terjadi dalam hidup Absalom? Sebenarnya apa yang dirasakan pada masa itu ketika dia dengar adiknya diperkosa oleh Amnon kakaknya? Perasaan atau hati dari Absalom itu benar-benar dikuasai oleh kebencian terhadap Amnon. Kelihatannya Absalom tidak bertindak apa-apa kan, karena dia diam-diam membencinya. Jadi sepertinya baik-baik saja sebagai kakak adik ini. Dia tidak lakukan apa-apa, tetapi karena di hatinya ada keinginan balas dendam yang begitu kuat, maka akhirnya dia benar-benar ingin melampiaskan dendamnya dan membunuh kakaknya sendiri. Waktunya itu menjadi waktu yang tepat ketika dia akhirnya mendapat kesempatan untuk melakukannya, untuk mewujudkannya. Kita akan membacanya ayat 23. Sesudah lewat 2 tahun, Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal Hasor yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja. Setelah itu secara khusus ayat 27, tetapi ketika Absalom mendesak, maksudnya mendesak ayahnya supaya Absalom datang ini, diizinkanlah Amnon dan semua anak raja pergi bersama dengan dia. Jadi Absalom ini berusaha supaya semua anak raja datang, terutama Amnon, dan ternyata Raja Daud mengizinkannya. Itu menjadi waktu yang sangat tepat bagi dia merancang keinginannya untuk membalas dendam kepada Amnon yang dia benci itu. Saudara-saudara, dendam itu akan bertumbuh subur kalau hati kita dipenuhi dengan kebencian. Dan kebencian itu akan tumbuh subur kalau di hati kita ada banyak kemarahan. Oleh sebab itu, kita harus waspada dengan semua kemarahan kita. Kita harus hati-hati dengan keinginan untuk balas dendam yang ada di dalam hati kita. Kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak mewaspadai keinginan balas dendam itu, cepat atau lambat kita benar-benar ingin mewujudkannya. Sangat penting kita untuk mengelola hati kita supaya kita bisa mengatasi kemarahan-kemarahan kita, keinginan balas dendam kita. Sebab ini yang kedua, mengapa Absalom begitu kuat ingin membalas dendam. Dia tidak hanya ada kebencian, akar dari kebenciannya yaitu kemarahan, ternyata itu dia pertahankan bertahun-tahun. Kalau kita baca ya, apa yang dikatakan Absalom kepada anak buahnya untuk membunuh kakaknya itu sungguh sangat kejam sekali. Ayat 28, lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian, perhatikan apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur, dan aku berkata kepadamu, paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut, bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa. Saudara-saudara, Absalom itu memberi perintah yang sangat kejam. Parang dia, bunuh dia. Jadi tidak sekedar keinginan untuk membalas dendam dan membunuh Absalom, tetapi dari cara yang dia perintahkan kepada anak buahnya, itu benar-benar bahwa di hati Absalom penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian. Dan itu baru merasa puas kalau dia bisa bertindak kejam terhadap kakaknya ini. Saudara-saudara, orang-orang yang dipenuhi dengan kemarahan tidak segan-segan untuk melakukan tindakan-tindakan yang begitu kejam. Lebih kejam dari pelaku yang sudah membuat dia menjadi marah. Oleh sebab itu, kita harus
waspada dengan kebencian dan kemarahan, jangan ditindaklanjuti. Tuhan Yesus memberi kita perintah yang jelas lewat banyak sekali ayat firman Tuhan. Amarah itu harus dikendalikan, amarah itu harus dikelola dengan baik, bahkan harus dihentikan pada waktunya. Firman Tuhan bahkan mengajar kita, kalau kamu marah, berhentilah sebelum matahari tenggelam. Artinya, perasaan marah itu harus dikelola, jangan lebih dari 1 hari. Kalau tidak akan berubah dengan kebencian. Nah, kalau itu sudah meluap, maka harus disalurkan, harus diungkapkan. Ini sangat bahaya. Karena kemudian ada tindakan-tindakan yang begitu mengerikan, tindakan-tindakan yang begitu sadis, yang begitu kejam, dilakukan oleh orang-orang yang dipenuhi dengan kemarahan. Bahkan tidak terkecuali orang-orang Kristen yang sebenarnya rajin ibadah, bisa lakukan sesuatu yang kejam. Karena apa? Membiarkan hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Jadi saudara-saudara, kembali, hati-hati dengan kemarahan yang ada di hatimu. Hati-hati dengan kebencian yang ada di hatimu. Hati-hati dengan keinginan untuk balas dendam. Bukan menyelesaikan masalah, tetapi justru menambah masalah lebih banyak. Kalau kita pelajari lebih lanjut kisah Absalom ini, dia akhirnya mengalami masalah yang berlarut-larut. Tidak selesai gara-gara dia bisa membunuh Amnon. Tidak selesai. Itu tidak memadamkan kemarahan dan kebenciannya. Tidak. Membuat hidupnya, membuat jiwanya menjadi rusak. Bahkan hubungannya dengan ayahnya dan saudara-saudara yang lain juga menjadi rusak. Oleh sebab itu kembali, mari kita disiplin kemarahan dan kebencian di hati kita. Kita kelola dengan baik, jangan sampai berlarut-larut. Kita harus segera buat keputusan, berhenti marah, berhenti benci, dan rela melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah membuat kita marah dan benci. Sebagaimana Allah di dalam Yesus Kristus sudah mengampunimu, baiklah setiap kita juga mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, mengampuni orang-orang yang sudah membuat kita marah dan membuat kita sakit hati. Kalau tidak, saudara sedang merusak jiwamu sendiri, saudara sedang merusak hidupmu sendiri. Balas dendam bukan solusi, pengampunan itu bagian terbaik yang akan mengubah kehidupan kita yang kelihatannya buruk masuk dalam pemulihan Tuhan yang ajaib. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa. Mungkin ada di antara anak-anak-Mu yang menyaksikan dan bergabung dengan Raise and Guide saat ini. Di hati mereka sedang ada kebencian karena perlakuan jahat dari orang lain, apalagi perlakuan jahat dari saudaranya sendiri. Hati mereka dipenuhi dengan kebencian, kemarahan, dan dorongan ingin membalas dendam. Mungkin di antara mereka ada yang sedang merancangkan balas dendam itu. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjamah hati dan pikiran mereka, memberi mereka pencerahan secara rohani, dan membebaskan mereka dari segala kebencian yang mereka alami. Mereka kembali menikmati kasih karunia Tuhan, itu yang membuat hatinya kembali tenang, membuat hatinya kembali bisa berdamai, tidak lagi dikuasai kemarahan dan kebencian. Yang ada adalah kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Roh Kudus tolong mereka supaya mereka bisa membuat keputusan untuk mengampuni orang-orang yang sudah berbuat jahat kepadanya. Bukan karena mereka mampu, tetapi karena mereka mampu, karena mereka mau mentaati firman Tuhan. Dan
orang-orang yang akhirnya bertindak untuk berdamai dengan dirinya sendiri dan melepaskan pengampunan. Tuhan, pulihkan hidup mereka, pulihkan rumah tangga mereka, pulihkan pekerjaan mereka, pulihkan damai sejahtera mereka. Lewat pemulihan yang mereka alami, mereka semakin mengenal Engkau, semakin mempermuliakan Engkau, dan menjadi berkat bagi lebih banyak orang lagi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semua. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara semua, saudara sungguh-sungguh mengalami Resenggat setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siap